kita akan mempelajari hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Bunyi hukum termodinamika 2 itu kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah, tetapi tidak sebaliknya kecuali ada pemaksaan usaha dari luar. Hukum 2 termodinamika dinyatakan sebagai berikut. Kalor mengalir secara spontan dari benda yang suhunya tinggi ke suhu rendah, begitupun sebaliknya. Total entropi jagat raya itu tidak berubah dan tidak mungkin mengubah suatu mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus. Di sini penerapan hukum termodinamika yang pertama itu ada almari es atau kulkas yang menerapkan rumusan Clausius dan AC. Di sini menerapkan rumusan koefisien pendingin pada almari es atau Clausius. Lalu ada mesin pendingin Carnot. Prinsip kerja pendinginnya itu mengambil kalor dari reservoir dingin di dalam refrigerator dan melepaskannya ke reservoir panas ke udara sekitar di luar mesin pendingin itu. Secara umum ini ya yang menyatakan hukum kedua termodinamika Clausius adalah mustahil bagi proses maupun untuk mengalirkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas tanpa melibatkan usaha dari luar seperti pada gambar. Lalu ada mesin pemanas Carnot. Di sini Carnot itu menyebutkan siklus Carnot dan mesinnya disebut mesin Carnot terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik reversibel. Nah, di sini dijelaskan pada gambar usaha yang dilakukan selama siklus. Ini grafiknya. Dan efisien mesin kalor dengan simbol N adalah perbandingan usaha total yang dihasilkan oleh mesin selama siklus terhadap kalor yang dialirkan oleh reservoir. Ini rumusnya. Dan Q1 adalah kalor yang diserap dari reservoir. Khusus pada siklus Carnot, rasio kalor di antara dua reservoir sama dengan perbandingan suhunya Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Seperti pada rumus T1 itu rumus suhu reservoir suhunya tinggi dan T2 itu reservoir suhu rendah. Lalu ada hukum ketiga termodinamika yang berbunyi suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan terhenti, entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Dari pernyataan di samping disimpulkan bahwa hukum ini menyatakan bahwa pada suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol bernilai nol juga. Hal yang penting dari hukum 3 termodinamika menyatakan bahwa kita dapat menentukan entropi mutlak suatu zat. Dimulai dengan mengetahui bahwa entropi suhu zat kristal murni adalah 0 Kelvin. Kita dapat mengukur meningkatkan entropi zat bila dipanaskan katakanlah pada 298 Kelvin. Seperti pada gambar berikut, delta S, SF kurang SI sama dengan SF. Karena SI adalah 0, entropi zat pada zat itu 298 Kelvin. Dengan demikian, delta SF atau SF yang disebut entropi mutlak karena merupakan nilai sejati dan bukan nilai yang diturunkan dengan menggunakan acuan sembarang. Jadi nilai entropi dikutip sejauh ini adalah entropi mutlak atau suatu zat karena nilai nol dari energi atau entropi tidak didefinisikan. Aplikasinya yaitu teori termodinamika menyatakan bahwa panas dan tekanan gas terjadi karena gerakan kinetik dalam skala molekular. Jika gerakan ini dihentikan, maka suhu material tersebut akan mencapai 0 derajat Kelvin. Aplikasi kebanyakan logam bisa menjadi superkonduktor karena tidak banyak keacakan gerak kinetik dalam skala molekular yang mengganggu aliran elektron. Superkonduktor itu adalah suatu material yang mengalami fenomena tidak memiliki hambatan listrik atau tanpa adanya sumber tegangan, namun memiliki arus listrik yang mengalir dengan energi yang tetap. Karakteristiknya itu medan magnet pada superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner, kehilangan garis medan magnet dari interior superkonduktor karena transisi pada batas superkonduktor tersebut.
Terdapat dua tipe superkonduktor. Yang pertama itu menurut teori Barden-Cooper and Sheffer dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron yang disebut sebagai pasangan Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif akibat dari adanya pembentukan pasangan, dan tarikan ini arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Tipe 2-nya di sini akan tolak menolak medan magnet yang diberikan. Namun perubahan sifat kemagnetan tidak terjadi tiba-tiba tetapi secara bertahap. Di sini memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe pertama, yang biasanya kombinasi dari MO, NB, SN, F, GE, IN atau Ga. Sebagian merupakan senyawa, sebagian lagi merupakan larutan padatan. Di sini ada contohnya ya, generator, kabel listrik, superkomputer, dan yang terakhir ada peta materi. Terima kasih sudah menonton.